ngobrol tentang Cak Nun, ngobrol tentang Mak Iya itu memang nggak ada habisnya ya. Emang nggak misalkan terapa lagi nih sampean mengalami proses Mak Iya itu sendiri, sebab ditanggap nganti 24 jam ya akan terus gitu rasanya. Mungkin anak-anak milenial ada banyak yang belum tahu ya siapa Cak Nun itu, sepak terjangnya bagaimana, riwayat pendidikannya bagaimana. Memang lain dari yang lain, tidak sama dengan umumnya tokoh-tokoh yang lain. Zaman sekolah SD juga memang terkenal ya, tidak lurus-lurus saja sekolahnya. Pernah waktu sekolah telat dihukum gurunya suruh berdiri, suruh ngangkat kaki, terus dikencingi karena mikirnya Cak Nun kan gini tuh, misalnya muridnya telat dikasih hukuman, terus kalau gurunya telat dikasih hukuman apa enggak. Di situ benih-benih perlawanan terhadap ketidakadilan sudah tertanam sejak beliau kecil ya. Dan punya 16 saudara. Beliau ke berapa ya? Keempat atau kelima gitu ya. Cari sendirilah kalau itu ya. Wikipedia sono. Terus berangkat ke Gontor juga gitu, dikeluarkan lagi. Dikeluarkannya itu karena ketika ada senior yang nggosok sandal atau mencuri make sandal tapi tidak izin, itu nggak dihukum. Tapi kalau ada junior kok dihukum. Akhirnya terus timbul lagi hasrat perlawanan Cak Nun. Terus pengurusnya itu ditendang, seniornya ditendang, Cak Nun dikeluarkan. Ya, setelah dikeluarkan itu nggak langsung pulang, kos. Ya, terus akhirnya berangkat ke Jogja, sama bolos sampai berkali-kali. Ya, karena Cak Nun memang gitu ya, jiwa perlawanannya itu memang sejak dahulu. Sempat hampir keluar lagi itu, terus dinasihati sama kakaknya yang sekarang sudah wafat baru saja kemarin, itu Cak Fuad. Dinasihati ngene jare, wis to lulusno sekolahmu, niatono nyenengno ibumu gitu. Niat ya, luluskan sekolahmu dengan niat menyenangkan ibumu. Nah, gara-gara itulah Cak Nun sampai bisa lulus tingkat SMA. Nah, terus kuliah ambil jurusan ekonomi di UGM. Ya juga sempat tes di jurusan filsafat tapi nggak dimasuki. Beliau milihnya ekonomi. Terus di semester ke berapa gitu, masih awal-awal, keluar lagi. Tapi kali ini masalahnya masalah beda ya, masalah ekonomi. Jadi bapaknya beliau meninggal dalam kecelakaan saat hendak pergi ke satu bank di Surabaya untuk ya karena butuh duit banyak, sertifikat itu ditaruh di bank kan gitu ceritanya. Nah, pas ayahnya meninggal kecelakaan itu, ya sertifikat rumah hilang, hutang banyak. Akhirnya terus Cak Nun keluar dari situ, nggak bisa lanjut kuliah istilahnya. Hutangnya sangat banyak lah katanya, dan harus masih membayar guru-guru yang ada di sekolahnya bapaknya, itu SMK apa ya, SMK Global apa ya namanya. Kan Cak Nun dan keluarganya itu kan mempunyai sekolah SMK di sana, di mana Menturo di Jombang. Nah, terus selama tidak kuliah itu ya beliau aktif di Persada Study Club yang diasuh oleh seorang
penyair yang bernama Umbu Landu Parangi dari Sulawesi, yang juga sudah meninggal tahun kemarin ya, di Bali. Aslinya Sulawesi, pernah tinggal di Jogja, terus lama juga di Bali. Persada Study Club ini di Malioboro. Cak Nun 5 tahun di situ, ya, sering sama Umbu itu. Dan pengakuan Cak Nun, Umbu adalah guru bagi beliau. Umbu ini orang unik. Jadi Cak Nun sering kali diajak jalan-jalan di malam hari, sejalan gitu aja, hanya melatih kesabaran tanpa bicara, tanpa apa, melaku tok. Pernah diajak sampai jalan dari Malioboro ke Wates, itu beda kabupaten ini ya. Wates itu Malioboro ke barat, terus ke arah selatan. Waduh banget pokoknya. Mbak Nun banyak diasah melalui itu proses bersama Umbu Landu Parangi itu. Jadi perjalanan Cak Nun bukan perjalanan orang yang sekolah kemudian membaca dan menghafal ilmu, tapi ya kehidupan jalanan seperti itu. Dan ya seandainya dulu Cak Nun kuliahnya selesai kan, mungkin Ma'iyah tidak ada kan? Apalagi selesai jurusan ekonomi di UGM, terus melamar kerja jadi pegawai bank, mungkin nggak selesai Ma'iyah itu nggak ada ya, tapi karena beliau nggak lulus kuliah, akhirnya di Malioboro itu dia membentuk karakter Cak Nun seperti yang kita lihat saat ini ya, dengan karakter ceplas-ceplos, dengan keras. Tapi kok orang banyak yang suka mendengarnya, suka melihat beliau ya, ternyata banyak orang merasa bahwa apa yang disampaikan Cak Nun itu mewakili perasaannya, mewakili perasaan banyak orang. Makanya banyak orang itu suka beliau berwibawa di hadapan para pejabat dan dicintai oleh rakyat. Itulah yang saya tangkap ya, kenapa Cak Nun kok disukai banyak orang, karena itu tadi, apa yang beliau sampaikan itu banyak mewakili perasaan rakyat kecil. Jadi Cak Nun misalnya ngomong sambil miso, plas-plos, ya itulah yang ada di hati para jamaah, itulah yang ada di hati banyak rakyat Indonesia. Sungguh itu proses mencetak orang seperti Cak Nun ya tidak ada kurikulumnya ya. Kalau orang ingin mencetak orang yang ahli dalam dunia pesantren memang tidak mudah. Misalnya tentang baca kitab kuning gitu kan, harus dengan ilmu alat, dengan belajar nahwu sorof, itu tidak mudah. Tetapi sistemnya kan masih ada, caranya itu loh, caranya itu masih bisa untuk dipelajari, ditiru, di copy paste, itu masih bisa kurikulumnya, meskipun sulit ya. Buktinya ya, banyak tuh pesantren salaf meluluskan orang-orang pintar baca kitab, banyak, karena sistemnya bisa ditiru, kurikulumnya juga bisa ditiru. Jadi kalau mencetak orang seperti Cak Nun, kurikulumnya kan nggak ada, itu memang paket dari Gusti Allah itu. Allah mencetak Cak Nun seperti itu, dengan kehidupannya seperti itu. Sehingga dengan cerita-cerita dan kisah hidupnya masa lalu yang susah seperti itu, maka kalau orang itu menjadi jamaah Ma'iyah, jamaah tersebut akan merasa ditemani oleh Cak Nun. Ini tenan nih, tenan nih kira. Jadi kalau sampean misalnya sebagai orang Ma'iyah sedang merasakan kesusahan menghadapi masalah, terus
sampean ingat kata-kata Cak Nun, cerita dan pengalaman hidup beliau, itu sampean akan merasa ditemani meskipun dalam kesendirian. Coba, ayo, ayo ngaku, coba ngaku. Yang merasakan itu silahkan tulis di kolom komentar coba. Orang yang minder merasa dibesarkan hatinya oleh Cak Nun. Ya, orang yang dulunya merasa gak punya harapan hidup, ya, dibesarkan hatinya oleh Cak Nun, dibikin optimis. Dan salah satu lagu yang saya suka yaitu Hubbu Ahmadin. Hubbu Ahmadin kolbi sakan wal fata aliyul mu'taman wabnaihi Husain wal Hasan. Hubbu Ahmadin, cintanya Nabi. Cinta Nabi itu pasti membuat hati tenang. Wal fata aliyul mu'taman, dan jangan lupa di samping Nabi ada seorang pemuda yang bernama Ali al-Mu'taman, itu yang terpercaya. Wabnaihi, dan kedua anaknya yaitu Hasan dan Husain. Ku enak iku lagu Hubbu Ahmadin iku sing apa nek biolane Mas Blodong kae. Suarane melengking-lengking, layu-layu nang ati, rasane mak tersayat-sayat ya. Hubbu Ahmadin. Nah, itu juga punya pengaruh gitu. Jadi tidak hanya intelektual yang diasah di Maiyah, tetapi juga nada ya, mengasah hati itu dengan nada, karena musik itu bisa langsung masuk ke dalam hati orang tanpa melalui proses berpikir yang jelimet, langsung masuk gitu. Makanya orang yang di Maiyah bisa betah meskipun tidak dengan pendidikan yang tinggi, bisa masuk karena apa? Langsung hati yang disapai. Tapi ketika di kampus, Cak Nun pun ya disukai oleh banyak mahasiswa karena eksplorasi intelektualnya itu yang unik, jenaka, berpikirnya tidak linier, selalu segar ya, cara membaca hal-hal yang kontekstual itu loh. Mahasiswa juga banyak yang suka. Makanya dulu ketika di UIN Jogja itu pernah ada seminar ya, seminar panel gitu, ada beberapa dosen dan ada Cak Nun di situ. Ya, melihat sesi pertama kok sepertinya yang meriah itu kok Cak Nun. Kan bicara pertama kan Cak Nun, baru dosen-dosen yang lain. Nah, setelah dirasa-rasa kok Cak Nun paling meriah gitu. Nah, kan kasihan nih dosen berikutnya itu kok sepi, setelah meriah terus sepi gitu. Nah, makanya sesi kedua itu Cak Nun dikasih waktu yang paling akhir, jadi supaya pantas gitu. Jadi pas dosen itu ngomongnya sepi, terus dosen yang lain itu agak sepi, lah pas Cak Nun itu wah meledak gitu kan. Makanya dikasih di paling belakang, gongnya ya. Anda bisa lihat sendiri, bisa rasakan sendiri ya kalau pas hadir di tempatnya langsung itu. Ya, saya yakin ada banyak orang yang hidupnya terbantu melalui perantara seorang Cak Nun. Bahkan dulu di UNY itu ada namanya Profesor Suminto ya. Beliau guru besar, dosen di UNY yang sudah gelarnya sudah profesor. Beliau dekan, dulu itu dekan. Beliau itu pernah mengaku dalam satu kesempatan ya, pas itu juga ada Cak Nun juga. Profesor Suminto ini mengaku gini, bahwa beliau itu waktu kuliah S3 itu dibiayai sama Cak Nun. Siapa ngerti nih ini kan. Mungkin juga banyak loh teman-temannya Cak Nun yang dibantu Cak Nun itu banyak, tapi belum terekspos gitu. Itu yang saya pengen tahu sebenarnya, saya pengen menggali ya, karena kan tidak semua kebaikan itu
diomongkan tuh ya, narsis Cak Nun kan nggak gitu tuh ya, ada beberapa yang tahdus binikmah, ada beberapa tapi kan nggak semua. Makanya saya merasa Cak Nun itu sebagai apa ya, pemberian dari Gusti Allah untuk Indonesia. Makanya kita harusnya mencari lebih dalam, menggali lebih dalam. Jadi hikmah dari peristiwa yang kemarin Cak Nun dihujat banyak orang itu, saya pengen menjawabnya dengan bukti-bukti, dengan fakta-fakta itu. Tidak merespon secara reaktif, tapi juga jangan diam terus nih. Diam terus gimana? Ada kebenaran ditutup-tutupi kok kita diam. Ya, kita tetap akan harus bisa mewarisi, harus bisa ya minimal memahami, mencatat, mengingat, menjadi pembicaraan supaya orang itu kenal. Jangan ditutup-tutupi. Iya sudah dibuka seperti ini, kok kita masih nggak tahu. Ya Cak Nun sudah ditakdirkan untuk menjadi Cak Nun seperti ini, kok kita tidak menggalinya, itu kan rasanya kok kurang bersyukur itu. Saya yakin kok banyak orang-orang yang hidupnya terbantu oleh Cak Nun. Terus juga ada itu, kalau yang Profesor Suminto itu saya tahunya langsung ya, waktu itu di UNY acara apa itu, acara anak-anak bahasa UNY mengadakan acara itu. Profesor Suminto pengakuannya seperti itu, dia iso dadi profesor iku mergo mbiyen kuliah dibiayai karo Cak Nun. Itu yang saya tahu langsung. Terus yang di YouTube itu ada lagi juga orang yang mengaku sebagai pedagang, pengusaha. Biyen itu usahanya sulit itu. Nah setelah mendengar petuah dari Cak Nun yang intinya itu pokoknya kowe ngelakoni sing apik, gak usah mikir hasil, maksimalkan itu. Nah nanti soal hasil itu nanti efek dari keseriusan. Mulai terus pengusaha itu melakukan itu. Pengakuan dari seorang tersebut, omsetnya jadi sebulan itu bisa 100 juta. Itu baru sedikit dari beberapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kehadiran seorang Cak Nun. Memang jamaah ma'iyah itu kan terlatih untuk diam, terlatih untuk tidak reaksioner, tidak reaktif, terlatih untuk tidak kupu-kupu ya. Tapi kadang di sisi lain ketika ada kebaikan, kebenaran yang tertutupi ya, dalam hal ini Cak Nun misalnya, menurut saya sih ya kita nggak perlu diam untuk mengungkapkan kebaikan-kebaikan. Mari kita sebarkan. Nggak apa-apa ngaku wae tentang untuk manfaat apa teko Cak Nun, supaya ya kita kan punya anak, punya cucu besok nanti kalau kita mati yang kita tinggalkan apa. Ya ayo kita buka, zaman merasakan manfaat dari ma'iyah itu apa. Jangan sampai direduksi ya. Saya nggak rela kalau ada kebaikan yang sekelas Mbah Nun itu ditutup-tutupi. Ya kita harus bicara lah ya, harus bicara mana ya. Contoh sekarang ini misalnya Gus Dur sudah wafat, Allah membuka karomahnya Gus Dur misalnya dengan makamnya yang setiap hari ramai, yang sebulan aja itu kotak amalnya bisa mendapatkan 300 juta. Artinya Allah sudah memperlihatkan kemuliaan Gus Dur pada saat Gus Dur sudah wafat, sehingga siapapun saja sekarang ini akan tampak terhormat ketika mengaku sebagai pecinta Gus Dur. Siapapun bisa mengaku sebagai pecinta Gus Dur, mbah seneng tenan apa enggak, orang itu akan terangkat kalau orang itu mengaku sebagai pecinta Gus Dur. Meskipun seandainya Gus Dur masih hidup ya mungkin orang itu melawan Gus Dur juga, tapi ketika Gus Dur sudah wafat orang itu akan mengangkat nama Gus Dur untuk mengangkat dirinya. Bisa jadi seperti itu, karena Allah sudah membuka keramatnya Gus Dur, membuka kebaikan Gus Dur ya, di musola, masjid-masjid itu. Kalau di Surabaya itu rata-rata kayak gitu, sebelum adzan itu ya mesti suara Gus Dur sing krungu dengan apa itu sholawat syair tanpa waton. Itu karena Gus Dur sudah wafat, sehingga orang
dengan mudah mengaku-ngaku sebagai pecinta Gus Dur. Mbah seneng Gus Dur tenan boga, entah nilai-nilai Gus Durian itu dia serius apa ndak, pokoknya ngaku ngono ya kita mulya. Gus Dur wis wafat bareng. Nah nek Cak Nun kan iki Allah sudah tampakkan ini mana orang yang bener-bener seneng karo Cak Nun dengan mana orang yang sebenarnya memusuhi atau membenci Cak Nun. Jadi suatu saat ya kalau Allah sudah meninggikan atau memindahkan tempatnya Cak Nun ke alam yang lebih tinggi, orang tidak bisa lagi mengaku-ngaku cinta Cak Nun karena jejak digitalnya sudah ada. Oh, berarti kowe mbiyen hapus-hapusan kowe nek saiki ngaku seneng Cak Nun. Mungkin ketika Cak Nun ada masalah kamu juga ikut membuli, menghujat. Jadi Allah sudah memisahkan, sudah menyaring ini. Makanya saya kalau ada beberapa komentar yang sudah nggak usah tanggapi. Ini bukan masalah nanggapi orang yang benci atau tidak. Masalahnya adalah ada kebaikan yang Allah berikan ya berupa Cak Nun ini, kok kita diam ketika itu ditutup-tutupi. Nah itu yang kita nggak bisa diam seperti itu ya. Jadi kita harus bicara, saya harus bicara. Ini tampakkan kebenaran itu, tapi ya gak usah miso-miso, tetap tenang aja.